Hai guys, welcome back again with me Mr. Suspicious di Suesu Channel. Hari ini kita akan bicara mengenai drama nih. Drama KVK 2, drama Kingdom Muda. Di sini secara spesifik kita akan bicara mengenai KVK-nya 3094. Nah, mungkin kalian udah tahu ya mengenai 3094. Sebelumnya kita juga udah pernah bahas di channel kita mengenai Kingdom yang berjuang sampai 99 kali untuk ngambil RCF. Ya agak hiperbola sih ya, tapi you get the point lah ya mengenai Kingdom 94 ini, dimana mereka ini pada KVK 1 itu cukup struggling dari segi power, sehingga mereka agak ya berusaha keras di KVK 1 lah, intinya kayak gitu. Tapi KVK 1 udah selesai, mereka lalui dengan baik dan juga sekarang memasuki KVK 2, dimana di KVK 1 menuju KVK 2 kan migrasi udah kebuka lah ya. Jadi udah masuk nih akun-akun yang dipersilahkan untuk membantu Kingdom, termasuk juga akunnya Uncle Su di 94. Nah, kita akan bicara mengenai persiapan KVK 2-nya dan juga drama mengenai diplomasinya. Nah, ini udah masuk pre-KVK dan juga udah ada daftar-daftar kingdom nih yang masuk ke dalam KVK ini. Kalian bisa lihat ya di sini ya. Ada 8 kingdom yang akan berpartisipasi, tapi karena masih pre-KVK jadi belum kelihatan nih posisi masing-masing. Nah, ini sebenarnya agak unexpected ya, kombinasi dari 8 kingdom ini dari yang udah diukur sebelumnya dari segi power. Nah, sebagaimana biasanya ya kingdom-kingdom mengukur dari segi scanning power. Nah, dari data yang kita peroleh nih guys dari tanggal 15 Juni, 18 Juni dan 21 Juni, dimana kalian bisa lihat di sini ya guys ya, bahwa sebenarnya 94 itu adalah kingdom yang masuk ke seed C guys. Jadi karena dari segi power kita seharusnya masuk ke seed C bareng dengan 3077 yang juga kingdom Indonesia Muda yang juga berada di seed C nih guys. Nah, kalian bisa lihat ya secara konsisten dari scanning pertama, scanning kedua dan scanning ketiga kita seharusnya ada di seed C. Nah, tapi biasanya seperti yang kita temukan di mana-mana lah ya, ada perubahan power menjelang matchmaking lah. Biasanya banyak banget yang nurunin power untuk sementara untuk merendahkan dari segi matchmakingnya gitu. Dan ini terjadi juga sebenarnya, cuma masalahnya ada beberapa kingdom yang dari seed B turunin power mereka sampai mereka masuk seed C dan kemudian malah 94 dan 77 yang masuk ke seed B nih. Nah, mereka adalah dua kingdom yang tadinya berharap di seed C yang seharusnya nih guys masih bisa dibilang kayak top C lah ya, top kingdom di seeding C, terus kemudian mereka jadi masuk ke seed B gitu. Nah, karena mereka masuk ke seed B, otomatis mereka jadinya masuk di bottom B lah, kita bisa bilang kayak gitu ya, masuknya malah ke bottom B gitu. Dan gak hanya perubahan yang ada di bawah, tapi di seed A dan seed B atas ini juga ketemu ada perubahan guys, yaitu kepada 3084. Dimana berdasarkan scanning kita, kalian bisa lihat ya, Kingdom 3084 yang tadinya top E atau bottom E atau bottom A, mereka akhirnya karena turunin power mereka jadi masuk ke seed B nih. Mereka jadi masuk ke seed B, kemudian mereka jadi top B gitu ya. Yang tadinya jadi bottom A jadi top B gitu. Nah, kalian bisa lihat ya dari segi matchmakingnya jadi kayak gini. Nah, drama yang kita akan bahas ya guys ya, mungkin kalian udah lihat dari judulnya, kita akan bicara mengenai diplomasi dan rencana pembagian reward terakhir yaitu adalah bintang. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ini ada conversation antara kingdom kita 94 dengan negara tetangga, kingdom tetangga yang ada di matchmaking KVK 2 ini. Dimana di sini kita berbicara dengan diplomat dari kingdom tetangga ini. Ini kita sensor ya nama dan juga kingdomnya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, dia memperkenalkan diri sebagai diplomat, dimana di sini dia udah nyatain ya bahwa kita ini akan ketemu di KVK 2 ini dan mereka itu goalnya bintang. Oke, mereka bilang bahwa we have less reward. Aku nggak ngerti kenapa dia udah bilang kita have less reward, kita akan dapat reward lebih sedikit. Dan dia bilang bahwa top 1 ally, mungkin maksud dia top 1 kingdom atau top 1 aliansi lah ya, itu akan dapat contribution yang lebih banyak dan akan dapat reward yang lebih banyak. Nah, asumsi aku dari chat ini ya, dia itu bilang bahwa kita tuh kepengen bintang dan
kita itu akan dapat reward yang lebih dikit katanya. Mungkin gini gampangnya. Dia itu sudah berekspektasi, sudah mengukur kingdom dia bahwa kingdom dia tuh nggak mungkin jadi top 1 guys di KVK mendatang. Dia bilang kayak gitu ya. Jadi dia bilang nanti kalau misalnya ada yang jadi top 1, mereka kan dapat reward lebih banyak. Jadi kami dapat bintang aja gitu. Tapi pertama kita maklum dulu ya bahwa ya siapa sih yang nggak mau bintang sebenarnya. Kayak di KVK tua pun semua pasti mau bintang. Yang udah bintangnya 10 pun masih mau bintang gitu kan. Tapi di sini biasanya kita akan ukur dari DKP atau Death Killing Points gitu. Dimana ini adalah ukuran paling netral dan paling fair lah ya, karena biasanya diukur pakai lembaga atau jasa scanning lah ya yang dari pihak ketiga dan netral gitu. Tapi masalahnya di sini nampaknya si diplomat ini nolak guys nge-scan pakai DKP gitu ya. Kita udah bilang jika seandainya kita bersekutu, apa kamu setuju untuk menggunakan sistem DKP? Nah, tapi dia bilang nope. Dia bilang enggak, kami enggak setuju nge-scan pakai DKP. Dia bilang kami maunya pokoknya bintang, pokoknya kami nggak peduli. Mereka nggak peduli gimana situasinya, mereka pokoknya maunya bintang gitu ya. Masalahnya guys, kalian bisa lihat ya, dari 8 kingdom yang masuk ini nggak ada yang imperium loh ya, ini nggak ada yang imperium. Jadi kalau bicara mengenai dominasi juga mereka sebenarnya nggak dominan dari segi power gitu ya. Dan mereka ngomong di sini ya guys ya, bahwa we have less power. We have less rewards, mereka bilang. You will see we have less rewards. Kita punya reward lebih dikit katanya. Dan more contribution in top 1 allied kingdom, let's say is 46. Nah, ini aku agak bingung sih sebenarnya bacanya karena dia nyebutin 46 atau 46. Dimana di KVK ini nggak ada 46 guys. Mungkin dia bicara mengenai KVK lain lah ya. Mungkin dia bicara mengenai kingdom 46 yang dia anggap ini sebagai salah satu kingdom yang dapat top 1 dalam kontribusi. Nah, dia bilang bahwa kita kan dapat reward lebih banyak, tapi kontribusi itu kan pasti adanya di top 1 kingdom. Nah, di sini kalian bisa baca ya bahwa dia bilang if you are top 1, kalau kita 94 top 1 ya, based on DKP, kamu akan dapat semua reward gitu. Nah, kami maunya ziggurat di akhir KVK. Jadi ibarat kata dia ngomong kayak gini. Lu boleh ambil semua reward. Kalau lu top 1, lu boleh ambil semua reward. Tapi kami akan ambil bintang, no matter, gak peduli kontribusinya kami kayak apa. Jadi bayangin nih guys, kalian menang kayak apapun di semua zona ya, gak peduli, bintang ini udah di tag sama orang ini, udah di tag sama kingdom ini. Lah sekarang artinya gini gak sih, kayak yang kalah yang dapat bintang, no matter gitu, no matter siapa top 1-nya. Lah kalau kayak gitu siapa yang mau jadi top 1 gitu loh, siapa yang mau berkontribusi paling banyak. Kalau bicaranya mengenai ya pokoknya bintang ini punya gue. Sedangkan kayak yang top 1-nya nggak boleh ngambil bintang gitu. Misalnya kan dia bilang kalau kita pun jadi top 1-nya, lu boleh ambil semua reward, tapi kami yang akan ambil ziggurat di akhir. Dia bicara di akhir ya guys, bukan yang kayak oke, boleh nggak sih kami ambil first occupation, nanti yang ngambil bintangnya ya siapa yang berkontribusi paling kuat gitu kan, siapa kingdom paling kuat. Kalau misalnya kingdom imperium, biasanya kita akan ngelihat bahwa mereka akan bicara misalnya ya kita misalnya power kita dominan, kekuatan kita dominan gitu. Ya kita bisa ngambil bintangnya dong gitu. Walaupun DKP kami misalnya nggak setinggi kalian, mungkin karena kami warnya nggak banyak. Nah ini masalahnya, jadi orang ini nggak mau diukur pakai apapun gitu. Dia nggak mau diukur pakai apapun, pakai DKP nggak mau ya. Jadi top 1 mungkin kita asumsi misalnya top 1 honor juga enggak gitu ya. Pokoknya dia maunya buat dia. Aku agak bingung sih, jujur aku agak bingung karena aku gak pernah nemu yang kayak gini gitu. Aku udah 2 tahun lebih main ROK dan gak pernah sih nemu yang kayak gini gitu. Hai guys, merchandise Suensus is here. Terima kasih buat teman-teman yang udah dukung Suensus dari pertama ataupun kalian yang baru discover kita dan juga menikmati konten-konten kita. Terima kasih. Kali ini kita mau memperkenalkan merchandise Suensus nih guys. Nah, dimana kalian bisa lihat di sini aku pakai kaos Suensus yang bergambar Nevsky nih.
Nah, kita juga punya versi yang Guan Yu. Kalian bisa lihat seperti ini. Dan teman-teman yang tertarik untuk juga samaan sama kita, kalian bisa dapatkan merchandise Su and Sus baik melalui pemesanan langsung kepada kita. Kalian bisa dapatkan informasinya melalui Discord Su and Sus, sebagaimana link yang tertera pada deskripsi, ataupun kalian juga bisa langsung beli lewat e-commerce favorit kalian. Kalian bisa temukan merchandise Su and Sus baik di Shopee maupun di Tokopedia. Untuk link pembelian aku akan taruh di sini dan juga aku akan taruh di link di deskripsi bawah. Alright guys, jangan lupa kalau kalian tertarik segera dapatkan merchandise Su and Sus. Lanjut ke video. Even kayak di Kingdom tua, Kingdom SOC biasanya ada standar ukurannya gitu. Ya biasanya kalau nggak DKP, kita bicaranya misalnya ya tadi ada yang Imperium gitu ya. Nah tapi di sini kasusnya beda gitu. Nah even kita bicara sama 3084 nih. Sebelumnya kita udah bicara mengenai 3084, yaitu adalah Kingdom yang tadinya seharusnya ada di bottom A, terus kemudian dia masuk jadi top B bersama kita ya. Jadi intinya sih bisa dibilang mereka tuh paling kuat di KVK ini gitu ya. Dan mereka pun bilang we are interested in final occupation. Mereka itu tertarik untuk reward terakhir, untuk memegang ziggurat yang paling akhir, dia bilang ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ya sebenarnya wajar aja setiap kingdom itu kepengenan untuk pegang bintang gitu ya. Tapi di sini mereka pun bilang bahwa mereka tertarik, we are interested. Jadi mereka nggak bilang bahwa we will take the star or the star will be ours gitu. Ya mereka bilang bahwa mereka tertarik untuk final occupation, pemegangan ziggurat terakhir. Dan di sini pun kita juga udah sempat negosiasi sama 84 untuk masalah DKP dan sebagainya. Walaupun akhirnya kita juga sepakatlah dengan bentuk kesepakatan diplomasinya, di mana di sini dari 84 pun udah menyampaikan bahwa mereka akan beraliansi bersama dengan 74, terus kemudian dengan 86 dan 87 gitu ya. Jadi kita bisa lihat bahwa di sini udah ada koalisi yang mereka bentuk, dan juga kemudian yang lainnya adalah koalisi bersama dengan kita gitu ya. Di mana di sini dari 8 kingdom yang akan berpartisipasi sebenarnya cukup seimbang dari segi jumlah ya. Jadi enggak 8 lawan 3 atau mungkin 1 lawan 7, no. Jadi benar-benar 4 lawan 4. Walaupun dari segi power kita bisa lihat 84 ini adalah yang kemungkinan akan dominan dari segi power gitu ya. Nah kita melihat dari segi pre-KVK yang udah berjalan hari ini udah memasuki stage 2 dari pre-KVK. Jadi dalam waktu beberapa hari kita akan melihat map finalnya, dan juga kita akan melihat Lost Kingdom untuk memasuki ke KVK 2-nya. Nah, kalian bisa lihat di sini, jadi kita akan bertemu dengan komposisi 74, 84, 86 dan 87 versus 94 bersama dengan 77, 85 dan 76. Nah seperti ini guys, kita akan menyaksikan seperti apa KVK 2 yang akan dihadapi oleh 94, dan juga pengalaman kita Su and Sus bermain bersama dengan teman-teman di KVK 2 kali ini. Nah balik lagi nih mengenai diskusi kita tadi terkait dengan bintang dan ziggurat. Menurut kalian yang udah pada senior mungkin ya, ada yang mungkin lebih senior dari kita, atau teman-teman yang mungkin juga sudah melewati KVK pertamanya. Nah menurut kalian apa sih tolak ukur yang paling bagus untuk menentukan siapa yang berhak terhadap ziggurat dan bintang? Apakah berdasarkan DKP? Apakah berdasarkan power? Atau berdasarkan diplomasi? Kalian silakan tulis di komentar di bawah, aku pengen tahu pendapat kalian, siapa sih atau tolak ukur apa sih yang seharusnya kita pakai untuk menentukan siapa yang berhak atas bintang dalam KVK. Oke guys, thank you so much for watching this video. Semoga video ini bisa menghibur kalian atau juga bisa memberikan informasi mengenai KVK yang akan kita lihat ke depannya. Teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe, teman-teman yang belum like jangan lupa like dulu sekarang. Kita ketemu di video berikutnya. Bye bye.